Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari. Dalam video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal kasus dan juga pembahasannya yang sering keluar di ujian kompetensi. Nanti kita akan membahas 5 soal kasus dengan topik asuhan kebidanan ibu bersalin. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Semakin sering sahabat membaca dan juga berlatih tentang soal-soal kasus untuk ujian kompetensi, baik itu dari buku maupun dari video-video tutorial, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk lulus di ujian kompetensi. Bagi sahabat yang kurang paham dengan pembahasan di sini, sahabat dapat menulis di kolom komentar agar sahabat bisa sama-sama belajar untuk kompeten bersama. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan soal-soal kasus berikut ini. Soal pertama. Seorang perempuan umur 24 tahun G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mulas. Hasil anamnesa ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, TFU 30 cm. Letak lintang DJJ 140 kali per menit teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porsio tipis lunak, pembukaan 5 cm dan ketuban sudah pecah. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Rawat pasien. B. Nilai air ketuban dengan lakmus. C. Lakukan rujukan. D. Monitor kontraksi dan juga DJJ. E. Pasang infus. Jadi, jawaban di sini yang paling tepat dengan soal kasusnya yaitu jawaban pilihan jawaban C, lakukan rujukan. Karena kita tidak perlu untuk berlama-lama untuk merawat pasien, memonitor kontraksi dan juga DJJ-nya. Karena di sini ketubannya sudah pecah 1 jam yang lalu. Walaupun kasus ini diikuti dengan adanya tanda-tanda persalinan seperti mules, kontraksi juga sudah mulai teratur 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Terus di sini juga ada pembukaannya sudah 5 cm. Namun di soal ini ada indikasi yang mengharuskan kita untuk melakukan rujukan. Indikasinya yaitu di sini sudah dijelaskan, disebutkan yaitu letak lintang. Kalau misal hanya ketubannya yang pecah atau ketuban pecah dini saja dan pasiennya belum aterem, mungkin kita bisa merawat pasiennya dulu. Tapi karena di sini kasusnya sudah masuk tanda-tanda infartu, jadi jawaban yang paling tepat dari soal kasus yang pertama ini adalah C, melakukan rujukan. Soal yang kedua, seorang perempuan usianya 23 tahun G1P0A0 aterem, kala 1 di BPM. Hasil anamnesisnya 1 minggu yang lalu periksa kehamilan di puskesmas dan tercatat lengkap di buku KIA-nya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5, TFU 34 cm, DJJ 132 kali per menit, penurunan kepalanya 3/5,
kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik, pembukaannya 8 cm dan ketubannya masih utuh. Pertanyaannya, dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Persetujuan atau informed consent. B. Surat rujukan. C. Biodata pasien. D. Partograf. Dan E. Pilihan tindakan persalinan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu partograf. Karena pada kasus ini pasien sudah masuk di kala 1 fase aktif. Pembukaannya sudah 8 cm. Untuk hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Dan hasil pemeriksaan ini nantinya akan segera dimasukkan ke dalam lembar partograf. Kalau untuk yang pilihan A, persetujuan, ini bukan. Yang B, surat rujukan, karena hasil pemeriksaannya masih dalam batas normal sehingga tidak memerlukan surat rujukan. C. Biodata pasien, ini juga bukan, karena nanti dalam partograf sudah ada untuk biodata pasien tersendiri. Kalau yang E, tentu saja karena melahirkan di bidan, maka pilihan persalinannya pasti persalinan normal atau partus spontan, dan hasil pemeriksaan juga mendukung semua. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal kasus yang kedua ini adalah D, partograf. Soal yang ketiga, seorang perempuan usianya 29 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 39 minggu, kala 2 di bidan praktek mandiri. Sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/70, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 88 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, tinggi fundus uterinya 34 cm, dan DJJ 144 kali per menit teratur. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir, tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah apa selanjutnya yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Periksa lilitan tali pusat. B. Pegang secara biparital. C. Lakukan sanggah susur. D. Lahirkan bahu anterior. Dan E. Bersihkan muka bayi. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Periksa lilitan tali pusat. Pada kasus ini adalah kasus infarto atau persalinan fisiologi kala 2. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa TTV-nya di sini dalam batas normal. DJJ-nya 144 kali per menit dan teratur. Kontraksinya juga adekuat 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Artinya semua kondisi ibu dan juga kondisi janin dalam batas normal. Karena kepala janin sudah keluar, kepala janinnya telah lahir, tapi belum terjadi putaran paksi luar, jadi kita harus ingat tentang langkah-langkah asuhan persalinan normal. Jadi karena yang ditanyakan adalah langkah apakah selanjutnya, berarti langkah selanjutnya yaitu harus memeriksa lilitan tali pusat. Langkah asuhan persalinan normal itu, begitu kepala janin lahir, maka yang pertama harus dilakukan adalah cek lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan tali pusat, maka kita longgarkan. Tapi kalau ketat, maka yang harus dilakukan yaitu kita klem dengan 2 arteri, kemudian kita potong tali pusatnya. Karena bisa jadi kepala bayi
tidak bisa melakukan putaran paksi luar karena adanya lilitan tali pusat yang cukup kuat. Jadi, setelah kita cek lilitan tali pusatnya, baru tangan melakukan biparietal. Setelah itu baru kita lahirkan bahu anterior terlebih dahulu, kemudian bahu posteriornya. Setelah itu sangga susur, baru letakkan bayi di perut ibu. Jadi soal kasus yang nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Periksa lilitan tali pusat. Soal yang keempat, seorang perempuan usia 26 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dan juga lendir. Hasil anamnesis, rasa ingin BAB tetapi tidak mau keluar dan sakit pinggang sejak 1 jam yang lalu. Rumah dekat dengan rumah sakit. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, suhu 37 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, dan pernafasannya 22 kali per menit. TFU 33 cm, DJJ positif 148 kali per menit teratur, penurunan kepala 4/5, porsio datar, pembukaan 2 cm, dan ketubannya utuh. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Pasang infus. B. Persiapan induksi persalinan. C. Persiapan menolong persalinan. D. Beri obat pencahar. Dan E. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksinya adekuat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksinya adekuat. Karena bisa kita lihat bahwa penurunan kepalanya ini masih tinggi 4/5 dan pembukaannya juga baru 2 cm. Berarti pasiennya masih kala 1 fase laten. Kehamilan juga baru yang pertama, di sini G1P0A0. Jadi karena pasiennya juga mengatakan bahwa rumahnya dekat dengan rumah sakit, maka bisa kita sarankan untuk pulang hingga kontraksinya adekuat. Jadi kita sarankan untuk pulang dulu hingga kontraksinya adekuat. Untuk jawaban yang A, pasang infus, ini ibu tidak perlu dipasang infus. Persiapan induksi persalinan juga itu tidak perlu karena semua masih dalam batas normal. Persiapan menolong persalinan ini juga belum karena masih kala 1 fase laten, dan untuk memberikan obat pencahar ini juga tidak perlu karena walaupun ibu ada rasa untuk BAB tapi tidak bisa keluar, itu hanya perasaan ibu dalam fase laten akibat adanya kontraksi. Jadi soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah E. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksinya adekuat. Soal yang kelima, seorang perempuan usia 25 tahun G1P0A0, usia kehamilannya 40 minggu, kala 2 di bidan praktek mandiri. Hasil anamnesis, ibu ingin meneran. Hasil pemeriksaannya keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadinya 90 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 36 cm, DJJ 142 kali per menit teratur. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaannya lengkap, ketuban pecah spontan, dan penurunan kepala sudah di stasiun 0. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Pimpin meneran. D. Berikan injeksi oksitosin 3 unit secara IM.
E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Di sini, jawaban yang paling tepat adalah E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Karena di sini langkah yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh bidan yaitu memimpin ibu untuk meneran. Jadi, pada saat pimpin meneran, bidan memberikan pilihan untuk pasien memposisikan diri yang senyaman mungkin agar nanti bisa meneran dengan baik. Karena posisi yang tepat juga akan membantu mempercepat proses persalinan serta membantu ibu untuk mengurangi rasa nyerinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Di sini juga untuk hasil pemeriksaan masih dalam batas normal semua. Ketubannya sudah pecah spontan, pembukaannya juga sudah lengkap, penurunan kepala sudah di stasiun 0. Jadi untuk tindakan yang paling tepat yaitu posisikan ibu senyaman mungkin. Sekian dulu pembahasan soal-soal ujian kompetensi untuk persalinan di sesi ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi sahabat-sahabat semuanya. Silahkan yang belum subscribe untuk menekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang dan banyak sahabat-sahabat yang bisa mendapatkan informasi dari sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.